Nah, pada pasien diabetes itu memang ada kelemahan di pankreas. Jika Anda mengkonsumsi gula-gula darah atau karbohidrat yang simple, ya, yang mudah diserap dalam tubuh, maka gulanya akan melonjak tinggi, sangat jauh ya. Halo teman sehat M-Ganik, kembali lagi di Kata Expert. Nah, sudah kehadiran lagi Dr. Indra Wijaya, spesialis endokrinologi. Di episode sebelumnya, kita sudah membahas tentang kadar gula darah puasa ya dok ya. Nah, kali ini kita ingin mengupas tentang kadar gula darah setelah makan atau biasa disebut sebagai GDPP atau gula darah postprandial. Simak terus sampai akhir video biar edukasinya bisa tersampaikan dengan baik ya untuk para teman sehat. Oke dok, boleh dijelaskan nggak dok? Kita kan sudah membahas tadi tentang gula darah puasa ya. Sekarang gula darah setelah makan. Jadi apa sih dok perbedaan gula darah puasa dengan gula darah setelah makan? Iya, gula darah puasa itu ya kita flashback lagi ya, bahwa adalah gula darah yang memang diproduksi oleh hati. Nah, sedangkan gula darah postprandial atau habis makan itu adalah gula darah yang memang melonjak setelah kita makan. Dan kemudian umumnya adalah 2 jam yang dievaluasi, 2 jam setelah makan. Ya, patokannya antara 70 sampai di bawah 140. Rata-rata kita pakai patokan itu. Oke, gimana caranya biar kadar gula darah setelah makan itu nggak melonjak tinggi dok? Ya, tentunya ini sangat berpengaruh dengan apa yang kita konsumsi. Jika Anda mengkonsumsi gula-gula darah atau karbohidrat yang simple, ya, yang mudah diserap dalam tubuh, maka gulanya akan melonjak tinggi, sangat jauh ya. Nah, untuk mengcounter itu, sebaiknya ya kembali lagi bahwa pilihlah makan makanan yang dengan karbohidrat kompleks, serta indeks glikemik yang rendah, juga dan sebaiknya disarankan adalah yang tinggi serat. Dok, berarti penderita diabetes itu harus lebih memperhatikan menu makanan atau porsi makanan dibandingkan orang yang tidak menderita diabetes ya dok ya? Iya, seharusnya seperti itu. Tadi kan dokter sudah menjelaskan ya mengenai porsi dan pemilihan makanan untuk penderita diabetes yang seimbang dan juga bernutrisi. Ada serat dong dok ya di dalam komposisinya. Nah, kenapa sih dok asupan serat itu merupakan hal yang penting untuk diperhatikan untuk diabetes sih dok? Ya, tentu serat sangat diperlukan ya dalam bentuk apapun, baik itu sayur, buah, ataupun serat dalam bentuk yang lainnya. Yang pasti serat memudahkan kita untuk mudah kenyang, sehingga pasien diabetes atau diabetesi tidak selalu masa lapar dan akhirnya mencari cemilan atau makan bahkan menambah lagi misalkan porsi-porsi karbohidratnya ya. Kedua, untuk kesehatan usus juga sangat baik sekali, juga mineral yang ada terkandung dalam serat tersebut. Jadi itu sangat perlu sekali dan sangat disarankan ya pada penderita diabetes. Oke dok, jadi penderita diabetes itu kan ketika makan gula darahnya akan lebih mudah untuk melonjak tinggi ya dibandingkan dengan orang-orang yang tidak menderita diabetes. Nah, itu perbedaannya itu seperti apa dok ketika makanan baru masuk? Apa yang membedakan penderita diabetes dan non-diabetes yang outputnya adalah gula darahnya menjadi tinggi seperti itu dok? Pada pasien diabetes secara simpelnya itu ada 2 komponen yang memang terganggu dibanding dengan yang bukan diabetesi. Pertama adalah pankreas. Ya, pankreas itu dikenal sebagai suatu organ yang memproduksi insulin. Nah, insulin itu akan meningkat jika ada kadar gula darah atau asupan makanan yang masuk. Nah, pada pasien diabetes, pankreasnya memang terganggu sehingga produksi insulinnya juga lebih rendah atau lebih sedikit dibanding dengan yang bukan diabetes. Kondisi kekurangan insulin itu akan menyebabkan gula darah tinggi dan susah untuk turun. Ya. Nah, kemudian yang kedua, adanya pada pasien diabetes disebut sebagai resistensi insulin atau terganggunya reseptor insulin. Nah, ini pada pasien yang bukan diabetes itu tidak terganggu. Nah, reseptor insulin ini atau disebut resistensi insulin, itu insulin akan susah masuk menempati reseptornya di dalam sel otot terutama, ya, dan juga tentunya ada sel-sel lain. Nah, dengan adanya gangguan reseptor tersebut, maka gula darah akan susah masuk ke sel-sel yang dibutuhkan, terutama sel otot. Jika gula tidak bisa masuk ke dalam sel otot atau jaringan diperlukan, maka dia akan hanya beredar dalam pembuluh darah. Pada akhirnya kita periksa akan tinggi. Nah, jadi 2 komponen terganggu yang utama adalah pankreas, yang kedua adalah reseptor insulinnya. Tentunya di luar 2 komponen ini masih banyak lagi yang tentunya tidak saya bahas di sini ya karena terlalu rumit.
Oke, sekian pembahasan kita mengenai kadar gula darah setelah makan. Terima kasih banyak Dr. Indra untuk edukasinya terhadap teman sehat M Ganik. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.